Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke videonya. Kali ini ada tanggapan dari Pak Yes terkait Pak Trisno yang minta Mas Gibran diganti. Langsung dijawab sama Pak Yes. Beda wapres zaman boy bomber dengan milenial, Pak. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Rekan-rekan, kita nyambung ngobrol di respon tentang isu yang lagi hangat sekarang di ranah sosial, tentang ijazah. Ya, kita nggak usah terlalu risau lagi karena sudah diproses di ranah hukum dan mulai disidangkan kalau tidak salah. Malah kuasa hukum yang menuntut Pak Jokowi itu kan dia pemalsu ijazah juga ternyata. Tapi itu sekali lagi urusan mereka lah. Nah, kita ada 2 poin yang akan kita kasih masukan dan kita perlu review ini karena seperti yang selalu saya sampaikan, kita harus memberi masukan kepada hal-hal yang kita anggap kurang elok gitu, yang beredar di ranah sosial khususnya. Satu tentang usulan 8 poin dari Purnawirawan ABRI yang kemarin berkumpul, tapi kita fokus di 1 poin saja, yaitu mengusulkan penggantian wapres, gitu ya. Nah, wapres ini kan sejarahnya memang seru karena seolah-olah dipaksakan Pak Jokowi, waktu itu MK-nya juga karena omnya dan sebagainya. Tapi kalau dikutip dari apa yang disampaikan Sumi Dasko, yang saya lihat di videonya itu ya cukup jelas sebenarnya kalau dia, karena dia orang dalam ya, tidak perlu tidak dari suara keluarga Pak Jokowi. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo gitu. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang, karena itu anaknya kan Gibran. Yang terakhir, karena Pak Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya gitu. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya kan seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja, dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah, ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi? Karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Pak Roji di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan gitu. Sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya memang. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa,
pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan ya gitu. Jadi ditunjuk suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z. Gitu. Nah kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu rata-rata kan baby boomers semua, yang umurnya itu sudah 66 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun umurnya. Apakah masih ada di sana? Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat, 58,58% itu bukan suara kecil. Jadi ini bukan zamannya lagi MPR yang bisa memutuskan memajulkan itu, karena ya, tidak bisa. Karena undang-undangnya sudah seperti itu, jadi buntutnya panjang dan prosesnya panjang kalau mau mengganti seorang wapres. Salahnya apa gitu? Baru jalan 7 bulan bekerja dia. Kalau soal komentar orang terhadap kapasitas Gibran, ya silakan gitu, karena penilaian pribadi-pribadi seperti Deddy Sitorus segala macam, khususnya orang-orang PDIP ya, karena memang mereka tidak suka. Kalau sudah ada bibit tidak suka itu orang apa ya, makan aja orang salah kok masuknya dari mulut sebelah kiri nggak sebelah kanan kan gitu kan, jalan aja salah gitu, jalan kencang katanya kok jalan pejabat terlalu kencang, jalan lambat kok kelemar-kelemar, semuanya ya salah gitu, karena memang kebencian itu kan memang menutup semua rasionalitas manusia. Memang kalau sudah benci itu semuanya jadi jelek. Nah, kembali lagi terhadap eksistensi Purnawirawan ABRI yang kita hormati ini sangat disayangkan. Dan tadi pagi saya lihat pidato Pak Wiranto yang menyampaikan pesan dari Pak Presiden bahwa benar jadi tidak seperti itu. Ya mohon maaf saja, usulan-usulan itu kan Presiden juga memutuskannya tidak tunggal ya. Tidak dia sendiri bisa ngapa-ngapain, ada penasehat, ada masukan, ada proses. Masa nggak dipahami yang kayak gitu? Presiden itu kan bukan direktur utama sebuah perusahaan keluarga kan gitu. Jadi ini harusnya tidak seperti ini dan jangan lagi terulang menurut saya seperti itu. Ya jadi apalah, jadi pengalaman yang tidak baik. Jangan terikut-ikut kepada orang-orang yang benci. Purnawirawan ABRI itu kan orang-orang yang punya kapasitas bagus gitu. Masa terikut larut kepada hal-hal yang tidak baik. Yang berikutnya adalah soal koperasi desa yang digembar-gemborkan bisa merekrut 70.000, 80.000 orang. Saya nggak tahu. Karena kalau desa dihitung 83.000, bukan 70.000. Itu kalau 5 aja sudah per koperasi sudah berapa? Jadi 350.000, 400.000 orang. Itu bukan soal rekrutmennya. Sebenarnya banyak komentar kawan-kawan itu satu, itu duitnya dari mana? Mau dimodalin berapa? Kerangkanya seperti apa? Kan nggak bisa ujuk-ujuk terus orang direkrut besok jalan, nggak bisa gitu. Produknya apa yang mau dijual? Aksesnya kemana? Kan gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat pengalaman dana desa yang sampai sekarang itu juga nggak jelas gitu kan. Itu dipakai untuk apa, yang korupsi sudah ada hampir 1000-an kepala desa. Itu belum diaudit semua. Kalau diaudit ya mungkin hampir separuh kepala desa itu bisa kena. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kita-kita yang di ranah sosial sebagai rakyat jelata ini kan melihat loncatan-loncatan di kabinet Pak Prabowo ini memang harus ada review yang benar. Makan bergizi gratis saja masih babak belur sekarang ini. Kemarin ada yang keracunan dan sebagainya. Itu karena apa? Pengkelompokannya saya lihat terlalu besar. Dari satu dapur 3.000, 4.000 porsi itu persiapannya bisa jadi dari jam 1 malam. Sampai pagi kalau dia nyayur bayam bisa basi dan sebagainya. Nah ini kan harusnya kalau menurut saya waktu itu saya kasih masukan, kenapa nggak dipecah menjadi 100 porsi tukang masak di dekat sekolah dan sebagainya, sehingga dia seger
dan tidak perlu investasi besar-besaran. Ini kalau suruh investasi satu dapur 3 miliar, berarti pengusaha besar lagi yang masuk. Terus rakyat ini dapat apa? Jualan apa? Jualan sayur. Jualan minyak goreng yang punya konglomerat. Harus apa? Dari proses itu apa yang dapat? Tempat nampannya juga diimpor dari Cina kan gitu. Nah ini yang kayak gini ini harus ada review, harus ada tim yang melihat. Makanya saya bilang berkali-kali, jangan nasional digebrak seperti itu. Buat pilot project dulu di Indonesia Timur, Jawa nggak usah dipegang dulu. Sama dengan koperasi ini, nggak usah gembar-gembor nasional. Ambil dulu satu wilayah untuk dijadiin pilot project. Sehingga kalau salah bisa direview, bisa tidak, bisa lebih gampang membetulinya gitu. Jadi bukan gebiahuyah seperti itu, nanti kalau gagal terus diam-diam aja gitu kan. Ini saya pikir masukan buat presiden lah, jadi Bapak harus wise juga menanggapi masukan-masukan dari rakyat ini, karena di bawah ini Pak mulai juga banyak selentingan-selentingan negatif kepada Bapak kan itu. Ya entah itu hoax atau tidak, kayak kemarin ribut soal beras, kenapa nggak makan singkong dan sebagainya, kita kan masih bisa makan sagu. Itu ditulis katanya Bapak yang ngomong. Nah kalau kayak gitu kan presiden, ya mudah-mudahan ini salah gitu. Tapi kalau itu betul ya itu emosi saja yang Bapak keluarkan. Nggak bisa Bapak pakai emosi. Jadi cool saja nanggapi ini. Karena semua orang punya harapan yang begitu besar tentang pemberantasan korupsi juga akhirnya tidak jalan gitu kan. Itu kan dicatat orang. Jadi saya pikir begitulah ya di obrolan kita tentang purnawirawan itu, saya pikir bisa di case close lah ya. Karena itu jelek sekali image-nya kepada purnawirawan ABRI dan ABRI khususnya. Undang-undang TNI aja udah ribut kayak gitu orang, ya kan? Nah, koperasi ini juga saya pikir harus hati-hati karena banyak program ke depan lagi yang yang lebih harus difokus. Kita ada gangguan ekonomi global, perang Cina Amerika, kita juga kena tarif dan sebagainya. Ini pasti mengganggu kita semua dan itu harus diwaspadai dengan baik. Ya, saya pikir obrolan kita hari ini begitu. Semoga ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, dari video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat